Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya, kiranya saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, semangat dan penuh sukacita melangkah bersama Tuhan di sepanjang hari ini. Sebelum memulai aktivitas kita ini saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah menuntun hidup kami sepanjang malam dan sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan dan penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, saya mempersiapkan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Demikian jauh pembacaan ini saudara. Yang akan kita renungkan pada saat ini adalah janganlah pernah menyerah, tetapi teruslah berjuang. Itu yang perlu kita renungkan saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada 3 binatang yang menjadi inspirasi bagi kita tentang bagaimana berjuang dalam kehidupan ini. Saya melihat ketiga ini menjadi inspirasi, kiranya mendorong kita untuk tetap bisa berjuang. Yang pertama adalah laba-laba. Ketika kita merusak sarang laba-laba saudara, maka kita dipastikan bahwa dengan segera laba-laba itu akan berusaha membangun sarangnya kembali, jaringnya itu saudara. Ketika kita rusak, dia akan selalu berusaha dengan sesegera mungkin dia akan membangun jaringnya itu kembali. Lalu kalau kita lihat lebah, ketika kita mengambil sarang lebah untuk mengambil madunya saudara, tentunya kita akan menemukan dan pastinya dengan segera juga lebah itu akan dengan semangat bergotong royong, mereka akan kembali membangun sarang lebah itu yang pada akhirnya menghasilkan madu juga. Dan yang ketiga adalah tentang semut. Ketika kita menghancurkan sarang semut saudara, saya sering melihat itu, tidak lama setelah kita merusak sarang itu, mereka akan dengan sekuat tenaga bergotong royong untuk membangun kembali sarang itu saudara. Apa yang kita lihat dari situ? Artinya masalah boleh datang, pergumulan boleh ada, tantangan boleh menerpa hidup kita, tetapi tantangan tidak akan menjadi alasan bagi kita untuk menyerah. Masalah tidak menjadi alasan untuk kita bisa membuat kita berhenti berjuang saudara. Selama kita masih bisa berjuang, selama kita masih bisa semangat, selama kita tidak menyerah dalam hidup, selalu akan ada jalan keluar yang kita dapatkan dalam menggapai impian-impian hidup kita saudara. Belajar dari 3 hal ini saudara, baik laba-laba, baik lebah maupun semut, itu menjadi sumber inspirasi bagi kita bagaimana pentingnya tetap berjuang, semangat dan tidak menyerah dalam hidup untuk menggapai segala impian kehidupan kita. Paulus dalam firman Tuhan yang kita baca, dia katakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Saya melihat akhir-akhir ini begitu banyak orang yang tawar hati hanya karena menghadapi pergumulan-pergumulan yang mungkin juga berat. Kita tidak bisa sangkal, apalagi di situasi ini banyak orang yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, persoalan-persoalan yang begitu menekan kehidupan mereka. Mungkin persoalan ekonomi, mungkin persoalan keluarga, mungkin persoalan sakit penyakit, membuat kita tertekan, membuat kita sepertinya seperti sarang lebah atau seperti jaring laba-laba hancur berantakan, atau seperti sarang semut ini hancur berantakan. Sehingga dikatakan hal itu membuat banyak orang tawar hati, banyak membuat orang kecewa, bahkan banyak yang putus asa saudara. Tetapi dengan pembacaan kita pada pagi ini dikatakan kami tidak tawar hati.
Kita tahu bagaimana Paulus menghadapi banyak pergumulan dalam kehidupannya. Tetapi dia tidak mengizinkan pergumulan itu untuk mengganggu konsentrasi hatinya. Dia tidak akan membuat persoalan itu menawarkan hatinya, menggelisahkan hatinya. Dikatakan ada sebuah motivasi. Mengapa dia tidak taruh hati? Karena dikatakan meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, itu membuktikan begitu beratnya tantangan yang menerpa kehidupan kita secara jasmani. Ada masalah. Kita tidak bisa sangkal selama kita hidup dalam daging, selalu akan ada masalah. Yang membuat kehidupan daging kita ini, saudara, manusia lahiriah kita ini merosot, lemah, tidak berdaya. Tetapi dikatakan karena kita tidak hidup hanya dalam kedagingan, saudara, dikatakan manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ternyata, saudara, yang perlu membuat kita semangat dalam hidup ini tidak hanya satu sisi, saudara. Ada sisi lain yang perlu kita pikirkan, ada sisi lain yang perlu kita pertimbangkan. Ternyata persoalan kedagingan lahiriah yang kita alami tadi membangunkan kepada kita kehidupan lahiriah, batiniah yang lebih kuat. Artinya kehidupan rohani yang lebih tangguh, yang lebih kuat lagi. Dan inilah yang menjadi motivasi bagi kita untuk bangkit, saudara. Sarang semut itu lahiriah, ya, juga sarang lebah lahiriah, juga jaring laba-laba lahiriah. Itu akan bisa rusak, itu akan bisa hancur. Tetapi kepribadian semut, kepribadian laba-laba dan lebah itu tidaklah menjadi runtuh hanya karena sarangnya sudah diruntuhkan. Itu maksudnya, saudara. Mari, ketika engkau menghadapi pergumulan, itu bukan berarti hidupmu sudah tamat. Masih ada pengharapan lain yang perlu engkau gapai. Itu yang disampaikan oleh Paulus di sini, saudara. Sehingga, saudara, laba-laba, lebah dan semut ini memberi inspirasi kepada kita tentang bagaimana menghadapi kerasnya kehidupan ini dengan satu tekad, pantang menyerah dan tetap semangat untuk bangkit dan berjuang. Itu yang kita dapatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami bahwa kita berhasil dalam hidup ini tidak hanya karena kita sekedar berada pada tempat dan waktu yang tepat. Keberhasilan tidak diukur dari situ, saudara. Tetapi juga kita berhasil karena juga berada pada waktu dan tempat yang salah, namun kita tidak menyerah di sana. Itu keberhasilan yang sesungguhnya, saudara. Kita boleh saja memiliki impian yang besar, tetapi tanpa semangat, tanpa perjuangan, ya, yang kokoh, kita tidak akan pernah bisa menggapai impian itu. Itu hanya akan menjadi sebuah hayalan belaka saja bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita putus asa, ketika kita ragu, ketika kita lemah, atau ketika kita hampir diambang kegagalan, ingatlah kembali akan impian yang ingin kita raih dalam hidup ini. Impian itu akan menjadi sumber inspirasi yang akan selalu menguatkan kita dan memberikan kita sebuah motivasi yang benar untuk tetap berjuang menggapainya, saudara. Saya tidak tahu apa impian saudara saat ini. Apakah karena engkau menghadapi pergumulan impianmu buyar, impianmu jadi hilang? Itu tergantung saudara menanggapinya, saudara. Kita masih punya harapan, kita masih punya impian yang perlu kita gapai, yang perlu kita perjuangkan dalam hidup ini. Itu yang kita lihat di sini, saudara. Yaitu dikatakan, kalau Paulus dikatakan kemuliaan kekal. Itu dia, saudara. Sehingga kalaupun mungkin kita hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, tapi di tengah-tengah tantangan itu kita dikuatkan karena kita begitu diyakinkan memiliki kemuliaan kekal di dalam Tuhan, saudara. Itu yang perlu. Jadi, saudara, harapan yang kita lihat di sini dan semangat adalah kata kunci bagi kita untuk bisa meraih kembali segala impian yang kita harapkan, yang ingin kita capai dalam hidup kita ini. Karena memang tantangan akan selalu ada, masalah akan selalu datang, saudara. Jangan pernah bermimpi bahwa semua itu akan menghilang atau lari dari kita. Persoalan dan pergumulan akan selalu menanti kita di setiap persimpangan jalan kehidupan yang akan kita lalui di dunia ini, saudara. Tetapi dengan mata yang tertuju kepada pengharapan kita di dalam Tuhan, yaitu kemuliaan kekal yang dikatakan oleh Paulus, kita bisa tetap dapat menjaga diri kita untuk tetap fokus kepada tujuan, kepada impian, kepada pengharapan kita itu
dan tidak menjadi tawar hati. Itu yang dikatakan. Ingatlah saudara, siapapun kita akan selalu banyak hal yang dapat membuat kita kecewa dalam hidup ini. Jangan kita menafikan itu saudara. Siapapun kita, tua, muda, kaya, miskin, ya, kuat, lemah, siapapun kita, akan selalu banyak hal yang dapat membuat kita bisa kecewa. Akan selalu banyak hal yang bisa membuat engkau marah saudara, yang bisa membuat engkau lemah, bahkan yang bisa membuat engkau putus asa. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa semuanya itu diizinkan Tuhan untuk melatih otot-otot iman kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasanya saudara. Kita orang yang menjadi pribadi yang terlatih, kokoh dalam otot-otot iman kita, sehingga kita menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang selalu siap menghadapi segala perkara kehidupan yang ditujukan kepada kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Sehingga kita bukanlah menjadi pribadi-pribadi yang cengeng, bukan menjadi pribadi-pribadi pecundang, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang selalu mau berjuang dengan semangat dan tentunya saudara dengan pengharapan iman yang kita tujukan kepada Tuhan, sumber pengharapan kita itu. Itu yang kita lihat. Akhirnya saudara, saya hanya ingin mengatakan kepada saudara di pagi hari ini, apapun persoalan kehidupan yang mungkin saja kita hadapi saat ini, yang mungkin saja saudara hadapi saat ini, itu hanyalah persoalan lahiriah. Saudara, mari belajar saudara. Seperti laba-laba, lebah dan semut, itu hanya berbicara lahiriah. Bukan berarti bahwa kalau kita menghadapi pergumulan lahiriah, lalu kita tidak menghadapi masalah. Ada masalah di dalamnya, tetapi bukan berarti engkau harus berhenti berjuang. Itu maksudnya. Tetaplah berjuang. Raihlah segala impianmu. Masih ada impian yang perlu engkau gapai di dalam Tuhan, yaitu dikatakan tadi, pengharapan akan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar daripada sekedar penderitaan yang kita alami saat ini. Kita bersyukur saudara, kita bersyukur sebagai orang beriman, diingatkan kembali akan pengharapan iman kita yang seperti ini. Sehingga kalaupun hari ini engkau sedang dalam kelemahan, bangkitlah saudara, jangan menyerah. Kalaupun mungkin engkau sekarang dalam pergumulan yang berat, sehingga engkau seakan-akan engkau mau putus asa, saya ingin katakan kepadamu saudara, tetaplah semangat, bangkitlah dan berjuanglah, raihlah impianmu dalam Tuhan. Hidup ini yang sementara, tetapi ada pengharapan kekal yang kita harapkan dari Tuhan, yang akan dikaruniakan Tuhan kepada kita, yang jauh melebihi segala perkara yang kita hadapi saat ini. Tuhan memampukan saudara untuk melihat visi yang besar ini saudara. Yang sakit saat ini, mari saudara bangkitlah. Jangan hanya karena sakit penyakit engkau hilang harap kepada Tuhan. Sakit penyakit di dunia pun sementaranya itu saudara. Tetapi ketika otot imanmu kuat, engkau dimampukan untuk melihat pengharapan kekal di dalam Tuhan, engkau akan semangat menjalani hidup ini, sekalipun tubuhmu itu lemah karena sakit penyakit saudara. Mari saudara yang dikasih Tuhan, saya hanya mau berdoa untuk saudara bagi ini, supaya Tuhan menolong setiap kita untuk bangkit, supaya Tuhan menolong kita supaya tidak menjadi pribadi yang cengeng dan gampang menyerah. Masih banyak hal yang kita akan harapkan dari Tuhan dilakukan bagi kita saudara di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Mari saudara, saya akan berdoa untuk saudara. Siapkan hatimu, buka hatimu untuk Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami di pagi ini, kebenaran firman yang boleh meneguhkan kami kembali untuk tetap bangkit dan bersemangat meraih segala impian pengharapan kami dan Tuhan. Lihatlah Tuhan, betapa banyaknya persoalan yang kami hadapi yang melemahkan kami, yang membuat kami tawar hati dan putus asa. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan renungan ini dalam kondisi yang seperti itu. Hamba berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, teguhkanlah iman mereka. Biarlah lihat segala persoalan yang mereka hadapi, otot-otot iman mereka semakin dikuatkan untuk tetap semangat berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang lemah saat ini akan dikuatkan Tuhan. Yang sakit terlebih Tuhan, jamahlah setiap sakit penyakit mereka, sembuhkan mereka. Dan yang sedang berputus asa berikan pengharapan. Yang berbeban berat Tuhan, angkat beban mereka, berilah mereka kelegaan. Sehingga sepanjang hari ini kami semua boleh bersuka cita, karena kami percaya
ada pengharapan kekal yang jauh melebihi segala perkara kehidupan di dunia ini yang melemahkan kami saat ini, untuk tetap memberikan kami pengharapan yang menggairahkan untuk tetap hidup dengan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran ini meneguhkan iman saudara di pagi hari ini. Saya hanya mau katakan, tetaplah semangat saudara. Jangan gampang putus asa, jangan tawar hati menghadapi hidup ini. Bangkitkan imanmu, tetap berjuang. Engkau akan ditolong oleh Tuhan meraih segala impian pengharapanmu di dalam Dia di sepanjang hari ini. Saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudara di lain kesempatan. Tuhan memberkati dimanapun saudara mendengar renungan ini. Shalom saudaraku.